Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Salah satu organ paling penting dalam tubuh manusia ialah otak. Saking pentingnya otak bagi manusia, ia dijadikan oleh Tuhan sebagai pembeda manusia dengan hewan, yakni dengan memberikan akal pada otak manusia. Otak juga menjadi sumber segala pengetahuan yang ada pada diri manusia. Tanpa organ yang satu ini, manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari alam semesta. Sayangnya, tidak semua manusia memiliki otak yang cerdas. Jangankan untuk berpikir berat, hanya sekadar fokus dalam persoalan sederhana saja ia tidak bisa. Kabar baiknya, ajaran Islam diturunkan untuk menjawab segala persoalan manusia, termasuk bagaimana agar kinerja otak bisa maksimal. Maka pada video kali ini, kita akan membahas tentang 4 amalan dalam Islam yang bisa meningkatkan kinerja otak manusia. Apa sajakah keempat amalan itu? Yuk simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua-dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat, beliau menjelaskan tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam surah tersebut, terdapat rahasia, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengetahuan, kekuatan ingatan, dan mudah dalam belajar pada manusia yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Sebagaimana isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, di penggalan terakhir ayat tersebut yang artinya, bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Lebih lanjut, menurut Ustadz Adi Hidayat, ketakwaan sendiri dimaknai sebagai perbuatan menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, memperbanyak puasa. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Dr. Ibrahim Kazim dari Trinidad Islamic Academy, mengenai keterkaitan puasa dengan kecerdasan otak. Melalui teknologi elektroencephalografi atau EEG, Dr. Ibrahim Kazim merekam gelombang otak pada orang yang sedang berpuasa. Hasilnya, ada semacam gelombang halus yang terjadi pada otak manusia, sehingga membuat otak terasa lebih nyaman. Menurut Dr. Ibrahim, gelombang ini mampu membuat otak lebih rileks, dan bisa meningkatkan kualitas tidur seseorang atau deep sleep. Saat alami hal tersebut, otak akan berada pada kondisi terbaiknya. Hal inilah yang membuat kinerja otak akan lebih maksimal. Menariknya, sebelum para ilmuwan membahas hubungan puasa dengan kecerdasan pada manusia, Nabi Muhammad SAW jauh hari sudah menjelaskannya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk sesudah matinya, dan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya, namun berharap pada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2577. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan ciri orang yang cerdas, yakni orang yang mampu menahan nafsunya. Sedangkan salah satu tujuan dari puasa sendiri ialah untuk menahan hawa nafsu. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Dokter ahli jiwa, yaitu Dr. Al-Qadi pernah melakukan penelitian terhadap lantunan ayat Al-Quran dan hubungannya pada tubuh seseorang. Hasilnya, dari penelitian tersebut ada sebuah perubahan pada kondisi depresi, kecemasan, dan kesedihan seseorang saat ia mendengarkan ayat Al-Quran. Ia pun kemudian menyimpulkan jika meskipun seseorang tidak memahami bahasa Al-Quran, namun mendengarkannya mampu memengaruhi kondisi kejiwaannya. Lebih jauh, membaca Al-Quran mampu meningkatkan kecerdasan seseorang. Pasalnya, ada 3 aktivitas sekaligus ketika seseorang membaca Al-Quran, yakni membaca, melihat huruf asing, dan mendengarkannya agar sesuai. Hal inilah yang membuat aktivitas membaca Al-Quran mampu meningkatkan konsentrasi dan ketelitian. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Yang terakhir, keempat, memperpanjang waktu sujud dalam sholat. Ketika seseorang dalam kondisi bersujud saat dalam keadaan sholat, aliran darah akan mengalir ke otak lebih sempurna. Hal ini membuat otak akan mendapatkan pasokan zat-zat baik yang terkandung dalam darah. Pakar neurosains, Profesor Taruna Ikrar, pernah menjelaskan terkait manfaat sujud bagi otak manusia. Menurutnya, sujud dapat meningkatkan saturasi oksigen, nutrisi, dan elektrolit ke dalam fungsi otak. Selain itu, sujud secara benar dan khusyuk, mampu meningkatkan sinapsis pembaruan sel-sel saraf yang bisa membuat otak merasa bahagia dan tenang.
Itulah keempat amalan yang bisa sahabat lakukan untuk meningkatkan kinerja otak dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan kemudahan untuk kita terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.